Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut lagi mempelajari tentang turunan bagian keempat ya. Nah, di bagian keempat ini kita akan mempelajari tentang penerapan turunan fungsi aljabar dalam menyelesaikan masalah maksimum dan minimum di masalah kehidupan sehari-hari ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penerapan turunan pada permasalahan maksimum dan minimum. Kalian ingat kan, kalau misalkan ada suatu fungsi, maka nilai maksimum minimumnya, jika kita batasi pada interval tertentu, maka nilai maksimum minimumnya itu akan terletak pada titik stasionernya, gitu ya, atau pada ujung interval ya. Itu jika dibatasi intervalnya. Nah, sekarang kita coba penerapan turunan itu pada masalah sehari-hari. Nah, ini contoh yang pertama. Jika suatu proyek dapat diselesaikan dalam X hari, dalam sekian hari gitu ya, nah sekiannya itu dilambangkan dengan X, maka biaya proyek per hari menjadi sekian ribu rupiah. Supaya biaya proyek minimum, pasti namanya biaya itu kita pinginnya minimum ya, maka proyek harus diselesaikan dalam berapa hari gitu. Jadi si X-nya yang ditanyakan ya, tadi kan dalam sekian hari. Nah, sekian harinya itu kita misalkan dengan X. Oke, kita jawab pertanyaan ini. Caranya, kalian lihat apa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah biaya proyek. Maksud biaya proyek di sini adalah biaya total gitu ya. Karena dia tidak ada kata-kata biaya proyek per hari minimum gitu. Supaya biaya proyek per hari minimum gitu, enggak gitu kan ya. Karena dia bilang supaya biaya proyek minimum, maka biaya proyek total. Nah, biaya proyek total itu misalkan gitu ya. Misal B itu adalah biaya proyek. Yang dimaksud ya, biaya proyek total. Nah, maka biaya proyek ini, si B ini, kalau misalnya per harinya sekian, berarti kalau 2 hari kan dikali 2 ya. Kan ini per harinya, biaya per hari. Kalau 2 hari berarti dikali 2. Kalau 3 hari dikali 3. Kalau X hari ya berarti dikali X ya kan ya. Jadi biaya per harinya ini dikalikan dengan banyak harinya yaitu X. Sehingga kita peroleh di sini biaya, fungsi biaya menjadi, kamu kalikan saja, jadi 3x kuadrat plus 1200 min 60x. Jadi inilah fungsi dari biaya total. Fungsi dari biaya total. Nah, karena dia ingin biayanya minimum, ya kan? Berarti kan biaya akan minimum saat turunan fungsi B itu sama dengan 0. Akan minimum saat B aksen sama dengan 0 ya udah, berarti B aksennya itu kan 6x min 60 ya, sama dengan 0. Berarti 6x sama dengan 60, x-nya 10. Apa sih x itu? X itu adalah tadi kan banyaknya harinya. Banyaknya hari selama proyek berlangsung itu, selama proyek dikerjakan. Nah, ini kan tadi pertanyaannya, supaya biaya proyek minimum, maka proyek harus diselesaikan dalam, ya ini jawabannya, dalam 10 hari. Jadi jawabannya, agar biaya proyek minimum maka proyek harus diselesaikan dalam 10 hari. Kalau ditanya berapa biaya proyeknya, biaya proyek minimumnya, ya berarti X-nya ini, nilai X-nya ini nanti kamu substitusi ke sini. Karena yang ditanya, kalau yang ditanya biaya, berarti kan kita masukkan ke fungsi biaya ya. Fungsi biaya kan tadi yang ini. Jadi X-nya kamu substitusi ke sini, itulah biaya proyek
minimumnya dalam Rp1.000 ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Jumlah dua bilangan sama dengan 100. Hasil kali maksimum kedua bilangan tersebut adalah, gitu ya. Maksudnya kalau ada dua bilangan yang dijumlahkan sama dengan 100, berarti hasil kali maksimum yang mungkin tuh berapa, begitu mungkin maksudnya ya. Karena dua bilangan yang dijumlahkan 100 kan ada banyak ya. Bisa 90 tambah 10, bisa 99 ditambah 1, bisa 99,5 ditambah 0,5 dan sebagainya. Nah, karena dua bilangannya itu kita belum tahu, maka misalkan dulu. Misal bilangan tersebut adalah X dan Y. Ini cuma misalnya. Maka dia bilang jumlah dua bilangan sama dengan 100, berarti X plus Y. Kita peroleh X plus Y sama dengan 100. Ini yang diketahui. Tapi kan yang ditanyakan hasil kali maksimum. Jadi yang ditanyakan tuh tentang hasil kali. Berarti kita kalikan kedua bilangannya. Hasil kalinya misalkan kita lambangkan dengan Z gitu ya. Misalkan hasil kalinya itu Z, dimana Z itu adalah X kali Y ya kan, hasil kali dua bilangan tadi. Jadi yang ditanya adalah nilai maksimum si Z ya kan, karena si Z ini kan hasil kali dua bilangan tadi. Nah, karena kita mau mencari nilai maksimum Z, maka nanti Z-nya, turunan Z-nya ini sama dengan 0. Tapi masalahnya di sini Z ini ada dua variabel kan, ada si X, ada si Y. Nanti kalau diturunkan bingung dong. Maka gantilah salah satu variabelnya. Misal Ibu ganti variabel Y-nya. Jadi dari sini, dari yang diketahui kan kita dapat Y sama dengan 100 min X ya. Maka di sini X-nya Ibu tulis dulu. Y-nya Ibu ganti dengan 100 min X. Karena Y sama dengan 100 min X, jadi Y-nya boleh Ibu ganti. Sehingga nanti diperoleh si Z itu, dimana Z adalah hasil kali dua bilangan tadi ya, adalah 100X min X kuadrat. Karena hasil kalinya mau maksimum, maka si Z aksen alias turunan Z harus sama dengan 0. Z aksen sama dengan 0, Z aksen. Berarti kan yang ini nih, kita turunin nih. Turunin ya, turunin berarti 100 min 2X sama dengan 0. Sehingga diperoleh nanti X-nya 50. 50 kali 2 kan 100 ya, 100 kurang 100. Nah, X itu apa sih tadi? X itu kan tadi salah satu bilangan itu ya. Tapi yang ditanyakan bukan X-nya. Yang ditanya adalah hasil kali kedua bilangannya gitu ya. Kalau X-nya 50 berarti Y-nya 100 kurang 50, 50 juga. Dan hitungnya pakai ini. Kan Y sama dengan 100 dikurang X. X-nya 50, berarti Y-nya 50 juga. Jadi hasil kali maksimum. Dengan si X kali si Y berarti 50 kali 50 sama dengan 2500 gitu. Jadi pokoknya tulis dulu apa yang diketahui. Katanya jumlah dua bilangan sama dengan 100, berarti itu yang diketahui gitu ya, jumlah bilangan harus 100. Terus yang ditanya apa yang mau maksimum, apa yang mau minimum. Dia yang mau maksimum itu hasil kali kedua bilangan. Berarti kedua bilangannya kamu kalikan. Emang kedua bilangannya apa? Belum tahu ya. Udah, berarti misalkan dulu kedua bilangannya adalah X dan Y. Gitu ya. Berarti X kali Y yang ditanyakan. Nah, misalkan X kali Y ini kita misalin Z gitu. Jadi kita mau Z-nya itu maksimum. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena Z-nya ada dua variabel, maka gantilah salah satu variabelnya menggunakan info yang diketahui. Tadi kan yang diketahui ini. Bisa diubah jadi ini gitu ya. Substitusi.
Sehingga jadi Z-nya tinggal satu variabel. Setelah itu turunkan, turunannya sama dengan 0 karena inginnya maksimum. Udah ya, lanjut. Oke, contoh berikutnya. Ali mempunyai 80 meter kawat duri yang akan digunakan untuk memagari kandang berbentuk persegi panjang, yang satu sisinya dibatasi oleh gudang. Sisi sepanjang gudang tidak dipagari, tidak dikawati ya. Luas maksimum kandang yang dapat dipagari kawat duri tersebut adalah, kita coba uraikan soalnya satu persatu. Ali mempunyai 80 meter kawat duri, itu yang diketahui, kita simpan saja. Akan digunakan untuk memagari kandang berbentuk persegi panjang. Berarti kita buat dulu kandangnya. Ini misalkan kandang berbentuk persegi panjang, anggap aja bagus. Nah, yang salah satu sisinya dibatasi oleh gudang, misal sisi yang dibatasi gudang ini ya. Jadi ini kayak kandangnya tuh nempel ke gudang gitu loh maksudnya. Salah satu sisinya tuh. Jadi misal yang ini gudang, tembok si gudangnya. Jadi si kandangnya itu begini. Sisi sepanjang gudang tidak memerlukan kawat duri, berarti yang sisi sebelah sini tidak dikawatin ya. Luas maksimum kandang yang dapat dipagari, yang ditanya adalah luas maksimum. Namanya luas, ini kan karena ini persegi panjang, berarti kan ada panjang dan lebar. Misalkan ini panjangnya, ini lebarnya gitu ya. Maka luas itu, kan luas yang ditanya, berarti luas sama dengan panjang kali lebar ya kan. Ini yang dia ingin maksimum, L-nya maksimum. Karena dia ingin L-nya maksimum, luasnya maksimum, maka pasti nanti L yang diturunkan, L aksen sama dengan 0. Masalahnya L ini masih dua variabel, masih ada P, masih ada L. Kita harus buat dia jadi satu variabel dulu. Gitu. Nah, terus apa info yang belum dipakai? Ali mempunyai 80 meter kawat duri, berarti kawat durinya itu panjangnya 80 meter. Nah, kawat durinya kan mau dipakai untuk memagari kandang ini ya, pinggir-pinggirnya ya. Yang 3 sisi ini ya, karena yang satu sisinya nggak dipagarin. Yang ini kan juga misalnya panjangnya L ya. Berarti nanti si P tambah 2L-nya gitu ya. L tambah P tambah L itu harus sama dengan 80. Karena dia punya panjang kawatnya tuh 80 meter. Nah, ini boleh jadiin P sama dengan, boleh dijadiin L sama dengan. Lebih mudah dijadiin P sama dengan. Nah, P sama dengan 80 min 2L. Nah, P ini nanti Ibu substitusi ke sini. Sehingga Ibu peroleh luas sama dengan, P-nya Ibu ganti jadi 80 min 2L dikali dengan L. Sehingga luas, ini L yang ini luas ya, L yang ini lebar kan. Lebar. Ini jadi 80L min 2L kuadrat. Nah, inilah luasnya, fungsi luas. Karena ingin luasnya maksimum ya. Maka L aksennya sama dengan 0. L aksen sama dengan 0, berarti L-nya turun ini. Jadi 80 min 4L sama dengan 0. Sehingga diperoleh 80 sama dengan 4L. Berarti L-nya 80 bagi 4, 20. Itu lebarnya, tapi yang ditanya bukan lebarnya, yang ditanya luas maksimumnya. Ya. Luas maksimum kan panjang kali lebar. Kalau luasnya 20, panjangnya berapa? 20 kali 2, 40 ya. 80 dikurang 40, masih 40. Jadi luas maksimumnya sama dengan panjang kali lebar ya. Jadi 40 kali 20 sama dengan 800. Karena ini luas dan ini tadi satuan kawatnya meter, maka luasnya dalam meter persegi. Udah kan ya, jadi kalau kita susun step-stepnya dalam mengerjakan masalah maksimum ini, step yang pertama adalah tulis persamaan yang diketahui gitu ya. Apa yang diketahui tuliskan. Tuliskan fungsi yang sesuai ditanyakan. Jadi kalau misalnya ditanyanya luas maksimum, berarti fungsi luasnya apa? Jadi rumus luasnya apa gitu. Kalau yang ditanyakan misalkan
hasil kali maksimum berarti hasil kalinya rumusnya apa kan gitu. Seperti itu. Jadi dituliskan fungsi sesuai yang ditanyakan. Terus jika fungsi ada 2 atau lebih variabelnya, gunakan info yang diketahui sedemikian hingga fungsi yang ditanyakan menjadi satu variabel. Kayak tadi misalnya luas kandang kan P kali L, ada 2 variabel tuh P kali L, berarti salah satunya harus diganti sehingga tinggal satu variabel. Setelah satu variabel turunkan, turunannya sama dengan 0 karena kita mau mencari nilai maksimum minimum. Nah, terus ya udah nanti kan pasti dapat tuh ya nilai X-nya atau nilai L-nya atau nilai apalah, pokoknya setelah diturunkan tuh dapat nilai salah satu nilai variabelnya. Setelah salah satu nilai variabelnya dapat, jangan terus kamu stop udah merasa selesai. Perhatikan apa yang ditanyakan lalu dijawab pertanyaannya seperti itu. Oke, untuk hari ini itu saja materinya. Ya, untuk tugas kalian itu adalah halaman 241 di tugas turunan P4 ya berarti ya. Halaman 241 nomor 23 sampai 27. Apa nomor tuh? 5 nomor ya. Dan halaman 237 nomor 3 4 7. Nah, ini kerjakan yang rapi pakai cara seperti biasa lalu upload di e-learning. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.